Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sekitar 2 minggu terakhir ini, saya membantu beberapa paroki untuk memberikan sakramen pengakuan dosa. Menurut pengamatan dan pengalaman saya, ada paroki yang umatnya begitu antusias untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Tetapi ada paroki yang umatnya tidak begitu antusias untuk menerima sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Alasannya beraneka ragam, tetapi yang sering dijadikan alasan oleh umat ialah karena masih ada rasa malu. Ada juga yang mengatakan bahwa karena mereka sudah menerima sakramen pengakuan dosa sebelum hari raya Paskah di dalam tahun ini. Padahal menerima sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat sebelum Natal atau sebelum Paskah bukan tentang rasa malu kita, atau sudah menerimanya sebelum salah satu hari raya tersebut. Tetapi yang paling penting ialah kehendak atau niat kita untuk benar-benar membersihkan hati kita yang kotor secara rohani, sehingga hati kita menjadi tempat yang layak untuk menyambut kedatangan atau kehadiran Tuhan Yesus. Atau juga hati kita menjadi palungan atau kandang Natal yang terbaik, yang bersih dari segala sesuatu untuk kelahiran Yesus Kristus di hari raya Natal. Apalagi ketika kita berbicara tentang dosa, maka dosa itu adalah sesuatu yang kotor, yang sangat mengganggu kehidupan kita. Maka kita harus lebih sering untuk membersihkannya melalui sakramen tobat. Di dalam bacaan yang pertama, terdapat nubuat dari Nabi Mika tentang kedatangan Yesus. Nubuat itu berbunyi, "Hai Betlehem, di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel." Nubuat itu benar-benar tergenapi karena di hari raya Natal nanti kita akan menyaksikan bahwa Yesus benar-benar lahir di kandang di Bethlehem. Di dalam bacaan yang kedua, penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukan sekedar hadir, tetapi Yesus datang dengan sebuah misi, yaitu Yesus hendak memperlihatkan bahwa ia datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Sehingga sebagai pengikutnya kita pun patut melakukan semua kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan di dalam bacaan Injil, Bunda Maria dan Santa Elizabeth menjadi teladan dari tokoh-tokoh yang mampu melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Di dalam menjalankan kehendak Allah itu, yang mereka prioritaskan ialah bagaimana mereka saling berbagi sukacita dan kabar baik satu dengan yang lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, mari kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, penulis kepada orang Ibrani menekankan bahwa pengudusan manusia dalam rangka penghapusan dosa manusia bukan dengan kurban bakaran atau kurban penghapus dosa. Pengudusan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah ialah persembahan tubuh Yesus sendiri. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya, Yesus hendak memperlihatkan bahwa ia sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah atas dasar kasih dan ketaatan yang tulus. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani hendak mendorong kita semua untuk melawan semua kejahatan dan segala hal negatif lainnya dengan mempersembahkan diri kita yang layak secara rohani dengan saling berbagi kasih dan kebaikan. Kedua, secara lebih mendalam, penulis surat Ibrani hendak menegaskan bahwa ketika kita tetap bertekun di dalam kejahatan, permusuhan, perselisihan, kekerasan, dan semua hal negatif lainnya,
yang semakin mewarnai dunia akhir-akhir ini, maka kita sedang mengabaikan atau tidak meneladani Kristus dan pengorbanannya. Juga kita sedang mencampakkan kekudusan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka yang harus kita lakukan ialah pertobatan. Dalam konteks Natal, kita harus menyambut Natal dengan pertobatan penuh, yaitu membersihkan hati dari segala emosi-emosi negatif, memperbaiki diri, dan mengakhiri segala kejahatan dan dosa yang sering kita buat selama ini. Sebab tidak pernah ada malam yang kudus jika siang hari kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang melawan kasih dan kebenaran. Sakramen tobat adalah satu-satunya sarana yang benar-benar membantu kita untuk bertobat. Karena itu, kita diajak untuk bertekun di dalam sakramen tobat, khususnya di hari-hari menyongsong kelahiran Yesus ini. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Bunda Maria dan Santa Elizabeth memperlihatkan bahwa ketika kita senantiasa melaksanakan kehendak Allah, maka kita pun pada saat yang sama senantiasa membawa kabar gembira dan menjadi penyalur sukacita kepada siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati Anda semua.